Oke, Ivan, dengan posisi kamu sekarang sebagai CM ya, untuk kemudian naik menjadi RM, menurut kamu apa yang perlu kamu develop Untuk tim atau untuk pribadi Bu? untuk pribadi? Untuk pribadi, eh, saya sih terus belajar Bu, terus minta pendapat atau masukan dari pimpinan ataupun dari rekan ataupun bawahan berarti Bu. Karena eh, terus mendengar atau terus belajar itu bisa lebih memperbaiki saya pribadi sih. Terus ditambah juga area Jabar emang pernah saya cover tapi kan bisnisnya berbeda. Jadi juga saya harus ibaratnya memulai lagi dengan gelas kosong yang saya sekarang pegang sebagai distribusi sembako. Jadi pengalaman yang saya dapatkan dan pengetahuan yang saya punya, saya terus tingkatkan terus Bu. Gitu. Ya mungkin salah satunya saya improvement dari saya sendiri ya Pak. Saya sering ketemu prinsipal lain, ketemu dengan distributor lain, ataupun melihat potensi-potensi yang lain yang sekarang lagi berkembang apa. Jadi dari sayanya harus banyak lebih bergaul lagi sih Bu. Karena kan terus berputar ini bisnis atau dunia juga terus berubah. Ya kita harus bisa terus ngikutin sih Bu. Menurut kamu apa yang menjadi tantangan terbesar pada saat ini ya? Eh Artinya kan? yang saya lihat sementara ini sih mungkin eh, mindset tim, mindsetnya di cabang atau timnya cabang. Jadi beberapa saya temui, mungkin yang pernah saya temui juga di Bandung, eh, mindsetnya masih di zona nyaman atau berbicara terlalu biasa saja pekerjaannya, yang penting kerja pulang absen pulang selesai. Itu mindset yang harus saya rubah. Nggak ada rasa kompetisinya, tidak ada rasa pengen haus akan hasil lebih baik. Bahkan kalau lebih bahasa mudahnya, cari uang di luar gaji itu yang penting gaji selesai gitu. Makanya sekarang ada prinsipal-prinsipal yang dapat memberikan insentif tuh kita push terus untuk dapatkan toh juga buat mereka juga. Jadi yang zona nyaman itu yang harus saya coba kikis dulu. Apa yang akan dilakukan? Dari presentasi tadi sih saya eh, dari pertama tuh ada monitoring ataupun report harian yang harus dilakukan oleh semua divisi. Jadi mereka nggak sekedar kerja dari pagi kerja terus sore pulang selesai, nggak, harus melakukan report. Reportnya langsung dilakukan oleh tangan dia sendiri. Jadi kalau salesman tuh Bu, ada grup saya kalau di Bandung tuh saya setting grup untuk sales. Salesman nginput di grup pencapaiannya hari ini. Jadi sekarang dapat berapa, month to date-nya berapa, persentasenya berapa, AO-nya berapa, EC-nya berapa. Itu di challenge semua. Terus juga ada supervisor. Supervisor pun report ke grup leader Bu. Ini dia kirim pencapaian cabangnya, timnya. Kita challenge, kenapa hasilnya segini? Apa yang bikin ada masalah apa? Terus logistik pun kita setting grup, Bu. Jadi biar ada laporannya. Jadi berapa DO yang dibawa, berapa saudara yang dibawa, berapa yang terkirim. Kenapa nggak terkirim? Saya terkirimnya cuma 5. Dari 10 terkirim 5. Kenapa 5 tidak terkirim? Mereka harus membuat reasonnya. Terus di challenge oleh salesman di situ Bu. Aduh kenapa nggak terkirim atau kenapa nggak diselesaikan. Terakhir per minggunya kita bikin evaluasi. Jadi leader-leader bertanggung jawab pencapaian seminggu kemarin dan minggu depannya mau ngapain. Nah ini contoh-contoh reporting ini yang coba saya aplikasikan di region mungkin. Jadi setiap orang ada responsibility-nya. Nggak sekedar kerja pagi pulang sore atau pulang malam tapi hasilnya nggak ada. Jadi di sini semua orang mengawasi dan semua orang melihat perkembangan atau performa masing-masing karyawannya sih. Ada beberapa yang merasa tidak nyaman, akhirnya mereka resign. Mungkin tidak tepatnya di sini. Ada yang sudah nyaman, bahkan ada yang merasa tercerahkan gitu. Karena belum pernah ada laporan seperti ini dan hasilnya juga bisa diterima oleh mereka semua. Oke, oke, thank you Muhammad. Sama-sama Bu. Oke Pak, saya nanya.
Oke, Pak Romi. Pak Romi, ya, pertanyaan saya ini, kalau kita lihat cabang Bandung, ya, itu boleh dikatakan 83% dikontribusi hanya dari 4 prinsipal, yaitu brand industri, gula, sama jam. Yang paling besar itu energi, kedua gula, gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, kan kamu di area kamu kan banyak yang prinsipal, gitu. Gimana bisa memastikan semua tim sales itu punya fokus yang sama kepada semua prinsipal, at least minimal prinsipal-prinsipal yang potensi berkembang itu mendapatkan perhatian. Kenapa saya harus bertanya demikian? Karena satu salesman kamu itu bawa berapa prinsipal sekarang? Itu kan hampir 20 prinsipal. 20 lebih, ya Pak. Nah, PJP mereka itu 25 sampai 30. Tidak mungkin setiap toko ditawari. Karena secara rata-rata mereka hanya menawarkan 5 sampai dengan 6 prinsipal. Nah, karena kalau enggak seperti kalau nggak diatasin, udah pasti statement kamu tadi bilang improve profitability dengan fokus ke energi itu tidak akan pernah kejadian karena sales fair secara komposisi 83% kan hanya didominasi dari 4 prinsipal. Jadi kecenderungan di dalam toko itu cuma nawarin ada minyaknya kosong Pak, gulanya kosong Pak, menananya kosong. Kurang lebih kayak begitu. Ternyata seperti itu Pak. Iya, iya Pak. Bagaimana cara kamu mengatasi hal itu? Oke, makasih Pak Romi. Pertama yang saya lakukan di Bandung dulu Pak. Ini emang terjadi overfocus lah ya, karena prinsipal yang cukup banyak lah ya. Saya sih setting dari timnya Pak. Pertama saya join ke sini tuh grosir itu 1 orang Pak. Dengan tim yang cukup banyak, saya setting setiap area ada grosirnya dengan cara tarik semua toko-toko yang bisa berkembang dan menjadi grosir. Alhasil per sekarang ini grosir saya udah 4 Pak, mungkin paling tinggi grosir di Indonesia kalau nggak salah. Ada 4 dan bisa 5 sebenarnya, tapi setting 4. Jadi saya setting kategori. Kenapa? Ya Pak. Saya akui memang struktur sales di cabang kamu itu yang paling istilahnya paling pas dibanding cabang yang lain. Karena cabang-cabang yang lain punya tendensi grosirnya disebar rata ke PPSA. Ya. Gitu. Tapi cabang Bandung saya lihat paling top. Saya sama Pak Asu sama Penny review sama-sama. Penny Pantua gitu. Ya Pak. Nah berikutnya lagi paling kita setting set sales per kategori channel Pak. Per kategori channel, maksudnya per kategori produk. Jadi misalnya ada yang sembako, saya sempat coba sales beverage, emang belum berhasil Pak. Tapi salah satunya sembako atau snack and beverage dicampur snack, dan satunya lagi mungkin fokus di farmasi lah misalnya, kan nanti farmasi akan ada. Nah, emang untuk Bandung sendiri saya belum elaborasi lagi sih Pak, karena kalau lihat dari kontribusi produknya masih cukup sangat tinggi di sembako. Ya, tadi yang Bapak bilang branded industri, gula kucu satu kategori ke sana Pak. Nah snacknya itu kan memang lagi kita kembangkan tuh, salah satunya kan di Gaga. Dan beverage-nya pun kita juga masih kurang makan prinsipal untuk mengangkat omset beverage-nya. Nah mungkin nanti saya coba akan coba pelajari untuk pemisahan kategori, tapi kategorinya agak sedikit banci lah ibaratnya. Ada beberapa produk yang masuk ke snack lah, misalnya gulanya apa masuk ke snack, atau misalnya brand industrinya kita belah lagi produknya gitu, Pavita atau Menaranya masuk ke snack, jadi biar berimbang. Itu yang nanti saya coba akan pelajari di cabang-cabang lain Pak, terutama juga di Bandung, karena emang jujur secara prinsipal totalnya cukup banyak. Dan tadi kalau bisa dibilang tuh fokus salesman tuh mungkin di benaknya itu pertama 10 besar produk yang gampang dia jual ataupun yang sudah relate mereka biasa jual.
Yang kedua adalah produk yang kira-kira ada lebihnya buat dia, Pak. Misalnya ada insentifnya, misalnya ada rewardnya, itu bisa jadi dorongan masuk list lebih cepat gitu, masuk list prioritas untuk mereka jual. Apa kalau tidak ada itu agak berat sih. Nah jadi emang cabang produk-produk yang sudah ada sih mungkin bisa dievaluasi lagi sih Pak. Apakah nanti kita lihat yang kira-kira eh, tidak strategik ke bisnis kita ataupun misalnya tidak berimbas value besar ke kita, mungkin bisa dievaluasi. Mungkin itu sih Pak Romi. Nanti kita ganti dengan yang lain lebih besar lagi gitu Pak. Kenapa saya tanya hal ini? Karena ini menyambung tadi statement Pak Sinto sama Pak Asu. Karena begitu dominannya prinsip istilahnya tiga lah ya. Kredit, industri, sama kemudian JMI. Dan memang ya mereka itu adalah gampang dijual. Tapi resikonya adalah low margin bagi kita. Itu yang kita harus catat. Nah, ketika kamu mengembangkan area baru, kemudian itu adalah kita cuma fokus ke jualan ke sana saja, gitu ya. Maka sudah pasti potensi cabang atau cabang baru itu untuk menjadi rugi sangat besar. Karena skala ekonominya sama margin yang didapatkan itu tidak seimbang, gitu Pak. Ya, ya. Jadi secara buka, memang kita harus fokus kepada prinsip yang high margin, tapi punya potensi untuk kita kembangkan. Dengan tidak kehilangan prinsip yang low margin tapi big volume. Itu poinnya Pak. Kalau enggak ya, area baru kamu kembangkan, fokus yang hanya ke prinsip tersebut, itu sudah pasti nanti cost-nya itu pasti nggak lebih besar daripada margin yang kita peroleh. Kalau sekarang, kenapa baru bisa profit? Karena semuanya kan sentralisasi, area kamu kan besar kan. Itu margin, walaupun margin kecil, tapi sudah mendapatkan lalu menutupi cost yang ada gitu. Karena volumenya besar, tapi begitu volume besar itu nanti kamu bagi-bagi ke area-area itu menjadi kuenya jadi lebih kecil-kecil, cost kamu pasti meledak gitu Pak. Jadi kamu harus prepare dari sekarang sebelum menuju ke sana. Ya. Itu masukan dari saya Pak. Ya Pak Romi, terima kasih Pak. Kalau masih ada pertanyaan lagi? Ya ada. Oke. Kalau nggak ada berarti Ivan boleh meninggalkan ruang meetingnya kan? Oke Bu Yana, makasih.